warga Belanda meminta FIFA untuk turun tangan mengenai kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan oleh timnas Indonesia, dengan Dean James menjadi yang terkini. Skuad Garuda akan ketambahan 4 amunisi baru untuk 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang terselenggara pada bulan Maret ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta pada 5 hari kemudian. Ula Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi siap melakoni debutnya untuk timnas Indonesia pada kedua laga tersebut. 3 di antaranya adalah para pemain dengan darah keturunan Belanda, yang semakin memperkaya daftar pemain timnas Indonesia yang tumbuh besar di negeri kincir angin. Proses naturalisasi Dean James baru-baru ini dibahas oleh media Belanda, Voetbal Premier, yang sering membahas tentang timnas Indonesia. Kluivert rekrut back go ahead ke tim nasional Indonesia, demikian judul yang diberikan oleh Voetbal Premier dalam artikelnya pada 14 Maret 2025. Indonesia telah memanggil Dean James untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pada pekan depan. Sang back go ahead Eagles akan melakoni debutnya di skuad tim nasional asuhan Patrick Kluivert, tambah media tersebut. Para netizen Belanda merespons kabar tersebut dengan berbagai nada. Ada yang merespons secara positif, namun ada juga yang negatif. Terlebih, ada banyak pemain berkualitas di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, yang membela timnas Indonesia belakangan ini, termasuk Mees Hilgers yang merupakan bintang FC Twente dan sebenarnya punya kans masuk skuad de Oranje. Kini keputusan Dean James membela skuad Garuda menyulut seorang warga Belanda untuk meminta otoritas turun tangan mengenai proses naturalisasi. Semoga naturalisasi konyol ini akan segera ditekan oleh otoritas. Saya pikir Anda benar-benar memerlukan ikatan panjang dan intens dengan sebuah negara sebelum Anda bisa membelanya. Kebanyakan pemain Belanda di skuad Indonesia benar-benar tidak memiliki ikatan dengan Indonesia sama sekali, kata akun BDB 030. Yang lainnya membandingkan dengan situasi kapten timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Asnawi Mangkualam, yang belakangan terpinggirkan dari skuad. Jadi, bayangkan Anda adalah Asnawi Mangkualam, orang Indonesia asli, mengemas 48 caps untuk Indonesia, berusia 25 tahun dan karir internasional Anda mendadak berakhir karena para pesepak bola yang tak terkait dengan negara Anda. Mungkin jarang ke sana. Waktunya FIFA untuk mengintervensi di sini, kata akun Marcoes 0906. Untuk diketahui, sejatinya, keputusan para pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia berada di tangan mereka sendiri. Sebab, hingga kini, masih banyak pemain keturunan Indonesia yang belum bersedia untuk dinaturalisasi, seperti Milan Manhoef, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, dan Jayden Oosterwolde. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin lama semakin memanas. Indonesia sendiri kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Garuda hanya unggul selisih gol dari tim-tim di bawahnya, dan tertinggal 1 poin dari peringkat kedua yakni Australia. Dengan persaingan yang begitu ketat, laga melawan The Socceroos akan menjadi penentuan nasib bagi kedua tim. Jika menang, Indonesia dipastikan bisa mengamankan posisi yang lebih baik dalam perburuan tiket ke babak berikutnya. Namun sebaliknya, kalau kalah ini bisa membuat perjuangan tim merah putih semakin sulit. Namun di balik semua ketegangan ini ternyata ada satu fakta menarik yang patut diperhatikan, yakni ramalan para pelatih dunia tentang masa depan sepak bola Indonesia yang mulai terbukti. Sejak beberapa bulan lalu, banyak pelatih top telah melihat potensi besar dalam timnas Indonesia. Dari mentalitas para pemain yang semakin kuat hingga sistem pembinaan yang semakin matang. Kini saat Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia, ramalan mereka tampaknya mulai menjadi kenyataan. Lantas, seperti apa ramalan itu? Jika sebelumnya Garuda hanya berkutat di level Asia atau bahkan Asia Tenggara,
Kini untuk pertama kalinya dalam 88 tahun Indonesia punya kesempatan untuk kembali menjejakkan kaki di panggung sepak bola dunia. Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya pada awalnya menargetkan bahwa Indonesia baru bisa tampil di Piala Dunia tahun 2034. Namun perjalanan kualifikasi menunjukkan bahwa peluang tersebut datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Melihat momentum ini, Erick pun tidak ingin menyia-nyiakannya. PSSI bergerak cepat dengan mendukung penuh kebutuhan timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Kita punya target jangka panjang, menengah, pendek. Target-target itu tidak hanya target sesaat. Artinya apa? Targetnya 2034 masuk World Cup, tapi jangan sampai tahun berikutnya gagal, buka Erick Thohir sampaikan dalam jumpa pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke timnas dan kebetulan momentum kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada, walau sebenarnya di roadmap tidak ada. Apakah kita berleha-leha atau berusaha? Tentu, pasti kita akan coba momentum itu dan agresif, ungkapnya. Sejumlah pemain keturunan akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Beberapa nama besar yang dinaturalisasi antara lain Jai Itzes, Martin Paes, Hong Hae, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, dan masih banyak lagi. Terbaru ada 3 pemain top yang baru saja dinaturalisasi PSSI, yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. Dengan kehadiran mereka, lini pertahanan, lini tengah, hingga serangan Indonesia menjadi lebih solid. Kombinasi pemain naturalisasi dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho membuat Indonesia kini semakin kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya bisa dilihat dari posisi Indonesia di klasemen sementara grup C, di mana Garuda bertenggar di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Indonesia yang awalnya disebut sebagai tim underdog dan memiliki peringkat FIFA terendah grup C, perlahan mulai menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Jika melihat dari klasemen, laga melawan Australia tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat panas dan menentukan nasib Indonesia. Namun di balik ketegangan ini ternyata ada banyak pelatih dunia yang sebenarnya sudah meramalkan kemenangan Indonesia. Salah satunya adalah Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia, Arab Saudi dan Manchester City. Mancini sempat menjadi pelatih Arab Saudi, namun kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia, sebuah potensi besar yang mulai terbentuk dan siap mengguncang Asia. Ramalan Mancini ini bermula saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu banyak negara di grup C termasuk Arab Saudi sendiri meremehkan timnas Garuda. Mereka menganggap Indonesia hanyalah tim lemah yang tidak akan mampu bersaing. Namun sebagai pelatih profesional, Mancini justru punya pandangan yang berbeda. Mendengar anggapan itu ia marah dan bahkan berani menyebut bahwa Arab Saudi lebih menyedihkan dibanding Indonesia. Ini adalah tim yang terhormat dan tidak mudah seperti yang diharapkan beberapa orang, karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat, tidak seperti Arab Saudi, yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa, ujar Roberto Mancini dikutip dari Quora. Pada akhirnya hasil imbang 1-1 di leg pertama membuat karir pelatih Italia itu berakhir tragis. Arab Saudi akhirnya mengambil keputusan ekstrim dengan memecat Roberto Mancini, berharap pergantian pelatih bisa membawa perubahan bagi The Green Falcon. Setelah pemecatan Mancini, Arab Saudi yang semula dijagokan justru semakin terpuruk. Di leg kedua, ketika seharusnya mereka bangkit,
Arab Saudi justru menelan kekalahan 2-0 dari Indonesia. Hasil ini bukan hanya menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Roberto Mancini memang tidak asal bicara. Setelah ramalan Roberto Mancini yang terbukti benar, selanjutnya giliran pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang meramalkan kesuksesan Indonesia. Pada 19 November 2024, Timnas Samurai Biru menghancurkan Garuda dengan skor telak 4-0. Namun alih-alih menganggap remeh Indonesia, Moriyasu justru melihat potensi Garuda besar di balik kekalahan tersebut. Menurutnya, jika PSSI terus bekerja sama dengan pemerintah dan melanjutkan kebijakan merekrut pemain keturunan, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ujar Hajime Moriyasu. Sama seperti halnya Mancini, perkataan Moriyasu tentu bukan sekedar basa-basi. Moriyasu adalah pelatih yang sukses membawa Jepang tampil impresif di Piala Dunia sebelumnya, termasuk ketika mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Pernyataan yang keluar dari mulutnya tentu bukan asal ceplos melainkan analisis cepat dari pelatih profesional. Mendengar semakin banyak pelatih yang meramalkan kesuksesan Indonesia, Australia tentu harus mulai merasa cemas. Mereka tak boleh menganggap skuad Garuda sebagai tim yang bisa diremehkan seperti dulu. Apalagi baru-baru ini Indonesia melakukan gebrakan besar dengan mengganti pelatihnya dan mendatangkan nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, beserta jajaran stafnya. Perubahan ini semakin mengukuhkan ambisi Indonesia untuk menembus level dunia. Oleh karena itu Australia harus waspada menghadapi timnas Indonesia di laga mendatang.